Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'da. Segala puji bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita kesehatan. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Dengan berkah kesehatan yang Allah berikan ditambah dengan hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan kita untuk berada di masjid yang kita cintai ini. Baik, pada kesempatan ini alhamdulillah kita sudah memiliki proyektor dan hari ini insyaallah kita kembali belajar makharijul huruf. Oke. Baik. Sebagai pengantar, di dalam bahasa Arab dikenal dua model huruf. Ada huruf yang dibaca dan ada huruf yang ditulis. Huruf yang ditulis disebut dengan huruf abjadiyah. Huruf namanya abjadiyah. Jadi urutan. Jadi kalau kita menulis dengan bahasa Arab, kalau kita mengurut, kalau kita A B C D, kalau di dalam bahasa Arab abjad hawas. Yang pertama hamzah, alif, selanjutnya ba, selanjutnya jim. Tapi kalau urutan satu lagi namanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini adalah huruf yang diucapkan. Kalau huruf yang dibaca, yang ditulis disebut dengan huruf abjadiyah, jumlah hurufnya 28 huruf. Tapi yang akan kita pelajari sekarang namanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini terdiri dari 29 huruf. Oke, baik. Selanjutnya sedikit kita ulang dulu, sudah pernah juga saya sampaikan bahwasanya hari ini kita mengenal huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, sa, jim sampai selesai 29. Dulu sebelum datang seorang ulama yang bernama Nasrun ibnu Asim, orang-orang tidak mengetahui tertib itu, alif, ba, ta, sa, jim, da sampai selesai. Tapi datang seorang ulama namanya Nasrun ibnu Asim, beliau menertibkan seperti itu. Jadi dilihat dulu huruf-huruf yang bentuknya sama. Coba diperhatikan nanti urutan 29 huruf hijaiyah. Ba, ta, sa bentuknya sama, yang membedakan adalah titik. Nah, sampai pada akhirnya diletakkan yang berbeda-beda. Tapi diawali dengan huruf-huruf yang bentuknya sama. Nah, baik. Untuk mengetahui pengucapan huruf hijaiyah itu, 29 huruf hijaiyah itu sudah benar atau tidak, maka kita harus mengetahui dua hal. Yang pertama yang akan kita pelajari pada pagi ini yaitu makharijul huruf. Bahasa sederhananya tempat keluar bunyi suatu huruf. Dan satu lagi nanti ke depan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, bisa belajar sifatul huruf. Jadi dalam satu huruf itu dipelajari dua hal. Yang pertama dari mana dia keluar, yang akan kita pelajari sekarang, dan satu lagi bagaimana cara dia keluar. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini tidak perlu lagi disampaikan secara detail. Ya, kita lanjutkan. Baik. Sebenarnya huruf hijaiyah yang 29 tersebut, setiap huruf itu ada makhrajnya sebenarnya. Tapi karena letaknya yang terlalu berdekatan sehingga sulit bagi kita untuk membedakan. Untuk memudahkan dalam mempelajari, maka para ulama membagi seperti ini. Jadi
tempat keluar huruf dari 29 huruf hijaiyah itu, maka secara umum makhraj kita itu ada 5. Yang pertama rongga terbuka, yang kedua tenggorokan, yang ketiga lidah, yang keempat 2 bibir, dan yang kelima hidung. Nah, itu secara umum. Secara umum ada 5 tempat. Nanti kelima tempat tersebut dibagi-bagi lagi sehingga secara khusus nanti ada yang mengatakan 17 makhraj. Jadi dari 5 itu nanti terbagi-bagi seperti tenggorokan nanti terbagi 3 misalkan, di lidah terbagi lagi, di bibir terbagi lagi misalkan, sampai menjadi 17. Jadi secara umum ada 5 dan secara khusus nanti ada 17 makhraj. Tapi itu pendapat mayoritas ulama. Ada sebahagian ulama yang mengatakan nanti bukan 17, 16 atau beberapa pendapat yang lain, tapi tidak disarankan untuk menyampaikan perbedaan-perbedaan terlebih dahulu ketika kita baru belajar. Begitu sudah expert, sudah mantap di satu bagian, maka setelah itu baru disampaikan ada perbedaan. Jadi kita tetap memakai pada pendapat mayoritas ulama bahwasanya tempat keluar huruf hijaiyah itu secara umum ada 5 dan secara khusus ada 17. Baik, kita lanjutkan. Setelah ini kita akan melihat gambar-gambarnya nanti. Ada gambar-gambarnya semuanya. Tapi kalau suatu saat kita lupa, ada triknya. Misalkan kita sudah belajar nanti huruf hamzah. Di mana makhrajnya hamzah? Hamzah itu keluar dari mana? Dari tenggorokan. Tapi saya lupa. Bagaimana cara mengingatnya? Letakkan hamzah di depannya, maka ketika kita ucapkan a, di mana huruf tersebut tertahan, maka disitulah keluar. Contohnya lagi apa? Huruf ba. Nanti kita tahu huruf ba itu keluarnya dari 2 bibir. Tapi saya udah lupa. Dari mana ya keluar huruf ba? Tambahkan hamzah di depannya dan sukunkan ab, maka kita akan mengetahui bahwasanya huruf ba itu keluar dari dua bibir. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ini penting sekali sebagai gambaran awal. Coba diperhatikan bagaimana gambar yang sebelah sana, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya. Sebelah yang ujung sana dan sebelah sini. Keadaan huruf yang sukun. Keadaan huruf yang sukun di situ dicontohkan keadaan mulut ketika mengucapkan huruf mim. Jadi huruf hijaiyah itu 29 huruf. Setiap huruf itu ada 4 kondisi. Yang pertama dia sukun. Kalau bahasa sederhana kita mati. Selanjutnya 3 kondisi lagi, baris atas, baris bengkok, dan baris bawah. Beda halnya atau mulut kita, kondisi mulut kita ketika sedang huruf tersebut sukun, tidak berbaris. Coba diperhatikan huruf mim ketika kita sukunkan am. Jadi mulut kita itu tertutup. Jadi ketika disebut makharijul huruf itu ada 2 anggota. Ada satu bahagian yang bertemu dengan bahagian yang lain. Coba diperhatikan. Inilah yang sering kita ulang-ulang. Kenapa ketika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mulut kita tidak boleh tertutup terlalu cepat. Karena contohnya itulah huruf mim. Kalau kita tutup menjadi huruf mim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jadinya huruf mim. Makanya hati-hati ketika membaca surah Al-Fatihah yang di ujung ayatnya adalah huruf nun. Nah, itu kondisinya. Berbeda apabila huruf mim itu berbaris ma, antara satu bibir dan bibir yang lain berjauhan. Kalau sukun dempet, tapi kalau dia berbaris berjauhan. Nah, kebetulan di sini mim al-maftuhah, barisnya baris atas, jadi mulutnya terbuka. Dan sekiranya nanti mimnya itu bengkok, maka mulutnya mu. Dan apabila mimnya nanti berbaris bawah mi, tetap dengan berjauhannya anggota
makhrajnya. Oke, baik. Ini harus dipahami dengan benar bahwasanya beda kondisi mulut kita ketika dia sukun dan ketika dia berbaris. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ini gambaran makharijul huruf secara umum yang tadi yang sudah disebutkan. Dan yang pertama, jadi ada 5 makharijul huruf. Yang pertama rongga terbuka. Nah, yang disebut dengan al-jauf dalam bahasa Arab. Yang mana al-jauf? Yang disebut dengan rongga terbuka itu yang mana? Yang gambar warna hijau. Dari warna hijau sampai warna purple, warna boh gadung. Yang bahasa Aceh boh gadung ke? Warna boh gadung. Atau warna apa? Warna nila. Ungu. Warna ungu. Jadi yang warna hijau sampai warna ungu. Itu rongga yang pertama. Oke, baik. Apa saja huruf yang keluar dari situ? Yang pertama aliful maddiyah. Aliful maddiyah. Yang kedua al-wawu al-maddiyah, al-ya'u al-maddiyah. Huruf-huruf mad semuanya ada alif. Contohnya ketika kita mengucapkan ma, mim di depannya ada alif. Bunyi ma yang kita panjangkan itu ma, bunyi a, itu dari mana keluarnya? Dari itulah yang digambarkan di situ warna hijau sampai ke warna ungu. Dan makhraj ini tidak susah. Yang kedua wawul maddiyah, ketika kita ucapkan mu, bukan mimnya tapi bunyi setelah mim itu mu, itu dari mana? Bukan suara hantu tapi suara dari mulut kita. Dari mana keluarnya? Dari itu dia gambar hijau sampai warna ungu. Begitu juga dengan mi, qi, ji, di. Ketiga huruf tersebut keluar dari al-jauf, rongga terbuka, dan ini tidak ada masalah. Jarang sekali orang yang salah dalam mengucapkan ini. Sehingga ada para ulama yang mengatakan makhraj itu bukan 17. Kenapa? Beliau menafikan ini. Menafikan kalau ini nggak tahu kita dari mana makhrajnya. Tapi mayoritas ulama mengatakan ini juga dalam bentuk makhraj. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi makharijul huruf itu secara umum ada 5. Yang pertama al-jauf, rongga terbuka, sudah. Dan yang sekarang yang kedua tenggorokan. Tenggorokan kita. Tenggorokan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama aqsal halqi, yang kedua wasatul halqi, dan ketiga adnal halqi. Okay. Yang pertama aqsal halqi. Aqsal halqi Aqsal halqi ini ketika disebut dengan aqsal halqi berarti, kalau mohon maaf kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia, itu pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Dalam bahasa Arab ketika disebut aqsa itu berarti yang paling jauh, ukurannya paling jauh dari apa? Dari bibir kita. Itu disebut dengan pangkal. Ada huruf apa yang keluar di situ? Yang pertama hamzah. Huruf hamzah. Dan yang kedua huruf apa? Ha besar. Ha besar. Seperti itu. Jadi ketika kita ucap I, u, ba, ditanya sama orang, di mana keluar huruf hamzah? Keluarnya dari pangkal tenggorokan kita. I, u, ba. Oke. Selanjutnya huruf apa yang keluar dari sana? Ha besar. Ha besar. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah bukti bahwasanya
kelima tadi, ini saya ulang sedikit. Makharijul huruf itu, tempat keluar huruf itu ada 5. Di antara yang 5 ini ada tidak dada, Pak? Ada tidak tulisannya dada? Tidak ada. Nah, ini penting untuk disampaikan. Kenapa? Ketika kita belajar huruf ini, al-halqu ini, huruf yang paling jauh itu, huruf hijaiyah yang paling jauh itu berasal dari pangkal tenggorokan. Tidak ada huruf yang keluar dari dada. Namun orang-orang tua kita dulu, hak besar ini itu dibilang hak dada. Nyaman nu? Hak dada, hak elu. Itu bukan berarti orang-orang tua kita yang salah, tidak. Jangan sampai ada sedikit pengetahuan yang sampai kepada kita, nyen hana yumli gura-gura katanya zaman. Orang-orang syik katanya zaman yang kata pekabeh, lanjut. Mungkin maksud daripada guru-guru kita dulu, kenapa disebut dengan hak dada, ketimbang mungkin ke arah ke mulut, dia lebih dekat ke dada, membedakan dengan hak yang satu lagi. Jadi hak ini disebut dengan hak besar. Jadi sudah ada yang pertama, huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan kita itu adalah yang pertama hamzah, dan yang kedua hak besar. A I U ba. Jitakan segala gurau mundur. A I U ba. Dan ketika kita ucapkan huruf-huruf tersebut sesuai dengan baris-barisnya. Kalau baris atas berarti mulut kita terbuka. A. Begitu baris bawah senyum. I U ba. Seperti itu. Tetes gitu. A I U ba. Oke. Selanjutnya hak besar. Ha hi hum ba. Segitu. Ha hi hum ba. Ya, oke, baik. Yang kedua, wasatul halqi, tengah tenggorokan. Kalau tadi pangkal tenggorokan di sini di bawah, sekarang naik sedikit ke atas. Ada huruf apa di situ keluar? Huruf ain yang pertama, huruf ain. Maka kalau kita buat perbandingan tadi, kalau misalkan kita praktekkan ketika membaca ta'awudz, a'udzubillah. Jadi mulut kita yang pertama bagaimana? A'u. Jadi naik dia. A'u. Dari tadi hamzahnya di bawah. Sekarang ain naik ke atas. Jadi bacanya A'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'u. A'u. Jadi beda. Kan banyak orang ketika membaca a'udzubillah itu kalau bukan dibaca ain dua-dua atau dibaca hamzah dua-dua. A'u. Itu dua-duanya hamzah. Atau dibaca ain dua-dua, a'udzubillah. Dan itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena memang makhrajnya berdekatan. Jadi tenggorokan kita tadi dibagi 3. Yang pertama tadi sudah pangkal tenggorokan hamzah dengan hak besar. Naik ke atas di tengah ain dan hak kecil. Hak kecil, maka ketika kita baca alhamdu bismillahirrahmanirrahim ar-rahim ha. Jadi di tengah tenggorokan itu keluar 2 huruf ain dan ha. Sekarang kita ucapkan satu-satu huruf ain. A'ya'uba. Segala ya. A'ya'uba. Oke, baik. Selanjutnya huruf ha. Ha-hi-hubah. Sekali lagi. Ha-hi-hubah.
Oke, baik. Jadi tenggorokan kita dibagi 3. Yang paling bawah pangkal tenggorokan ada huruf hamzah dan ha besar. Sedangkan di tengah ada huruf ain dan ha. Oke, baik. Sekarang adnal halqi, bahagian atas tenggorokan atau disebut dengan ujung tenggorokan. Huruf apa di situ? Huruf ghain dan kha. Ketika kita membaca ghairil maghdu di Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdu. Dari mana keluarnya? Dari tenggorokan bahagian atas. Tates gaurung sila madum. Ghairubar. Okey. Coba diperhatikan, Pak. Huruf ghain dan kha itu lidah bahagian belakangnya naik enggak? Naik tidak? Kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Ain dan ha naik tidak, Pak? Bagian belakang. Ain dan ha tidak. Itu pertanda bahwasanya huruf ain dan ha itu bukan huruf yang tebal. Jadi waktu ada baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mentang-mentang hana perlu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bila baca Alamin nya lidah likun kai i. Jadi lidah kita kalau kita mengucap huruf ain dan ha seperti itu, Pak. Tapi begitu kita mengucapkan huruf kha dan ghain, kha lidah kita bahagian belakang itu naik, Pak. Seperti ini. Kha dan ghain. Gha, maka ketika kita baca bahkan han pah huruf ghain lewatnya Al-Fatihah mungkin tidak tergambar di mana posisinya dan bagaimana posisinya. Seperti inilah, Pak. Gha. Bahkan han ada baca lagi urung tanya Aceh baca gha atau ghairi. Bahkan han ada baca ghairi, nya ada baca ghairi, nya lidah kita yang bahagian belakang sudah turun. Jadi pengucapannya gha, Pak. Gha, ghi, ghu, bar. Tates juga. Gha, ghi, ghu, bar. Okey. Selanjutnya huruf kha. Huruf kha. Kha, khi, khu, bakh. Okey, baik. Huruf ini, Pak, ghain dan kha, satu tempat keluar. Satu tempat keluar. Lalu apa yang membedakan huruf ini? Karena huruf ghain dan kha ini bunyinya hampir sama-sama, Pak. Hampir sama. Coba kita letakkan sekarang tangan kita di depan, Pak. Di huruf ghain dulu. Ghairubar. Apakah berhembus nafasnya? Tidak. Tapi begitu dengan kha, khakhubah. Makanya para ulama menyampaikan, sekiranya pada huruf kha itu tidak berhembus nafas, maka tidak ada beda antara huruf ghain dan huruf kha. Itu yang membedakan. Kalau kha itu huruf yang berangin, huruf ghain itu bukan. Okey, baik. Kita ulang kembali. Tenggorokan kita itu dibagi kepada 3. Paling bawah hamzah dengan ha besar. Naik sedikit ke atas di tengah huruf ain dan ha kecil. Dan paling atas huruf ghain dan kha. Jadi keenam huruf yang keluar dari tenggorokan kita itu adalah huruf-huruf izhar. Ketika nanti kita belajar nun matni dan tanwin, hukum dan mati dan tanwin, ketika sampai pada pembahasan izhar, biasa yang pertama, kenapa dibacanya izhar? Hurufnya apa saja? Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Yang pertama hamzah, ha besar, ain dan kha, dan yang terakhir ghain dan kha. Baik. Sudah selesai. Sekarang kita masuk makhraj yang ketiga, lidah.
Dan huruf hijaiyah itu paling banyak keluar di dalam dari lidah. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an itu apa? Bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an ini diturunkan dengan lisannya orang Arab. Nah, kenapa huruf hijaiyah itu 5 makhrajnya, tapi kenapa disebut dengan lisan? Karena mayoritas huruf-huruf hijaiyah itu keluar dari lidah. Nah, ini gambaran lidah kita, Pak. Tapi golong kenang Samsu, golong kenang Marlboro, golong kenang Komando, jadi sebisa mungkin janganlah merokok, Pak. Kita tidak berbicara halal dan haram, tidak bicara hukumnya, tapi berbicara dari segi baik tidak baiknya. Sudah pasti semua ahli kesehatan sepakat kalau rokok itu tidak sehat. Kalau Anda yakin kalau rokok itu sehat, maka bayi baru lahir kasihlah rokok, Pak. Kalau nepecicap ngerokok memang rokok itu baik. Walaupun banyak daripada tenaga kesehatan itu yang juga merokok. Mereka tahu tapi juga tetap merokok. Oke, baik. Ini lidah kita yang masih belum terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya ini sedikit gambaran, karena ketika berbicara lidah tidak hanya lidah saja, tapi berbicara juga dengan langit-langit kita. Karena lidah kita nanti juga akan kena dengan langit-langit, akan bersentuhan dengan gigi seperti itu. Baik, sekarang lidah kita. Lidah kita bahagian yang pertama itu adalah pangkal lidah, Pak. Pangkal lidah. Kalau dulu tidak ada gambar, itu bisa kita ilustrasikan dengan telapak tangan kita. Jadi huruf qaf. Yang pertama lidah huruf yang keluar daripada lidah itu yang paling belakang itu huruf qaf. Jadi qa, qi, qu, baqa. Dan hati-hati, Pak, ya. Huruf qaf ini bukan huruf yang berangin. Bukan huruf yang berangin. Jadi jangan dibaca qa, qi, qu, baqa. Qa, qi, salah. Tapi dia di belakang. Qa, qi, qu, baqa. Takkan segala orang yang mandung. Qa, qi, qu, baqa. Jangan sampai berangin. Jadi huruf yang pertama keluar dari lidah itu paling belakang huruf qaf. Huruf qaf dalam Al-Fatihah hana. Atau kalau ada coba disebutkan, tidak ada. Jadi huruf qaf itu paling belakang. Sedikit di depannya huruf kaf. Nama hurufnya kaf. Nama hurufnya kaf. Pengucapannya ka, ki, ku, bak. Ini yang berangin, Pak. Kalau qaf, la uqsimu biyaumil qiyamah, huruf qaf tidak berangin. Tapi kalau ini berangin, Pak. Ini yang baru berangin, huruf kaf. Pengucapannya bagaimana? Ka, ki, ku, bak. Tapi huruf-huruf tersebut baru, misalkan dia hurufnya berangin, baru tampak anginnya ketika dia disukunkan. Tapi ketika dia berbaris ada, tapi tidak terlalu tampak sebagaimana ketika dia disukunkan. Maka ketika kita baca maliki, 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 itu dia, Pak. Paling belakang huruf qaf, di depannya sedikit adalah huruf kaf. Qaf dan kaf. Oke, baik. Apa yang membedakan huruf qaf dengan kaf? Salah satunya adalah huruf qaf itu tidak berangin, sedangkan huruf kaf itu huruf yang berangin. Baik. Kita lanjutkan.
Tidak susah Pak kan? Huruf qaf dengan kaf. Jadi lidah kita kalau kita ilustrasikan sebagai ini, paling belakang qaf, di depan sedikit huruf kaf. Oke, baik. Sekarang Pak, bahagian ketiga tempat keluar huruf di lidah. Namanya wasatul halqi. Lidah bahagian tengah. Bertemu dengan langit-langit bahagian atas. Kalau tadi di belakang saya lupa menyampaikan, apa beda qaf dengan kaf? Pangkal lidah kalau qaf bertemu dengan langit-langit atas yang berdaging. Ya, belakang sekali Pak, masih berdaging dia. Qa, qi, qu. Huruf kaf, pangkal lidah bertemu dengan langit atas antara yang bertulang dan berdaging. Udah ke depan sedikit. Kalau ini huruf tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Makanya yang pertama hurufnya yang keluar adalah huruf jim, Pak. Ini yang sering kita ulang-ulang. Huruf jim cara membacanya ja, jin, jum, banja. Dari mana keluarnya? Seperti itu, Pak. Persis. Lidah kita itu bahagian tengah harus kena dengan langit-langit. Ja, ja tanpa berangin. Kalau berangin itu sudah geser ke depan, Pak. Ini contoh yang saya buat salah ya. Ja, ji, ju, baj. Kalau pengucapannya seperti itu sudah geser ke depan. Sudah lidahnya bahagian depan. Sedangkan yang kita ketahui huruf jim ini dari tengah tenggorokan. Dari tengah lidah. Jadi bacanya ja, ja, nyi, nyu, banja. Sekali lagi ja, nyi, nyu, banja. Seperti itu. Jangan dibaca berangin. Oke. Temannya huruf apa, Pak? Shin. Huruf shin dari mana keluarnya? Sya, lidah kita seperti itu. Sya, shi, shu, bash. Huruf shin ini mulut kita baru monyong ketika shu. Tapi ketika membaca sya, mulutnya terbuka, tidak perlu sya. Tidak perlu. Tapi gimana? Sya, karena lidah kita hanya berurusan dengan langit-langit, Pak. Jadi sya, shi, shu. Bagaimana? Sya, shi, shu. Oke, baik. Sudah ada dua huruf dari tengah lidah. Yang tadi pertama huruf jim, ja, ji, ju. Huruf jim tidak berangin, Pak. Tapi huruf shin ini kuat sekali anginnya. Sya, shi, shu. Sering kita sampaikan huruf shin belagai urung paruh mano. Seperti itu. Bermesi perut lagi. Sya, shi, shu. Harus seperti itu. Itulah yang saya sampaikan tadi. Ketiga huruf ini satu tempat keluar, Pak, kan? Satu tempat keluar. Tapi untuk membedakan ketiga huruf ini tadi lagi dari pengucapannya, kita harus mengetahui satu hal lagi nanti, namanya sifatul huruf. Disitulah kita tahu bagaimana cara keluar. Huruf jim ini keluarnya tidak berangin. Shin ini keluar berangin. Walaupun mereka satu makhraj. Walaupun ada huruf-huruf yang keluar dari satu tempat, tapi cara keluarnya juga berbeda-beda. Jadi pertama jim, yang kedua shin, yang ketiga huruf ya ghairil maddiyah, ya yang berbaris. Ya berbaris. Ketika kita ucap ya, i, yu, ya, i, yu, bai. Ya. Kalau tadi ya yang sukun itu ketika yang disampaikan di yang pertama tadi yaul maddiyah. Nah, jadi ya ketika kita ucapkan ya, iyyaka na'budu wa dari mana keluar? Maka setelah kita belajar makharijul huruf ini semuanya nanti
kita akan belajar kembali surah Al-Fatihah, satu-satu huruf di surah Al-Fatihah nanti kita ulang dari mana keluar hurufnya. Sehingga apa? Ketika kita salat benar-benar kita mengetahui bacaan Al-Fatihah itu dengan benar sampai hurufnya kita tahu dari mana keluar. Dari bismillah nanti ba dari mana keluar? Kita belum sampai ke huruf ba. Ketika selesai semua nantinya baru kita ulang kembali, kita cek rame-rame huruf-huruf di Al-Fatihah itu keluar dari mana. Oke, baik. Nah, kita ulang. Lidah kita itu yang paling pertama keluar huruf qaf. Di depan sedikitnya huruf kaf. Dan di tengah huruf apa? Jim, shin dan ya. Oke, baik. Sekarang ini yang terakhir untuk hari ini, tidak mungkin kita selesaikan semua dan kita tidak boleh buru-buru, harus benar-benar. Ini huruf dhad. Huruf dhad. Ini penting sekali. Dan ini pembahasan terakhir kita pada pagi ini, huruf dhad. Inilah yang kita baca selama ini di surah Al-Fatihah. Ghairil maghdu. Dari mana? Coba Bapak lihat itu gambar yang di samping, Pak. Tepi lidah kita berjumpa dengan apa? Treknya ini, Pak. Jalurnya yang biru sama yang kuning. Dia berjalan lidah kita. Jadi tepi lidah kita yang samping itu, Pak, itu mengenai geraham bahagian atas. Dia berjalan, Pak, dari biru dan berhenti ke kuning. Ni nu bal, ya, Allah ni nu bal. Kita letakkan, bisa Pak? Kita tes. Tepi lidah kita harus kena dengan geraham bahagian atas. Boleh kena dua-dua atau pilih salah satu. Allah ni nu bal. Makanya huruf dhad ini, Pak, ketika kita sukunkan dia berjalan. Misalkan fil al, nggak bisa kita berhenti fil al, nggak bisa. Tapi fil al, ghairil maghdu itu tampak jelas. Tapi yang sering sekali terjadi kesalahan di mana, Pak? Ketika membaca walallah. Gimana? Walallah. Ada sebahagian yang membacanya putus, Pak. Dia bacanya seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim walal. Putus. Walallin. Kalau putus tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita baca walal dhad, berarti ada dua, pertama walad dan dhad. Tapi huruf dhad ini, Pak, nanti kita belajar di sifatul huruf ada namanya istitalah. Istitalah itu apa? Beda ulama beda cara dalam menerangkan. Coba Bapak perhatikan, satu-satunya huruf hijaiyah, Pak, dari 29 itu yang dia punya jalan atau makhrajnya panjang itu huruf dhad ini, Pak. Jadi dia dari belakang, Pak. Dha, li, nu, bal. Seperti itu. Sehingga ketika kita baca walau dalam pengucapan itu ada sedikit menurun suaranya, bukan putus, tapi menurun suaranya. Walau. Kenapa menurun? Karena dia sedang berproses, Pak, sedang berjalan. Walau. Ketika dia sedang berproses, suaranya turun sedikit, bukan putus. Kalau putus salah. Jadi jangan dibaca walau dha, tapi tetap dia berjalan. Walau seperti itu. Jadi kita ucap sekali lagi. Sekali lagi, Pak. Dan huruf dhad ini diantara huruf yang tidak berangin. Jangan dibaca ghairil maghdu berangin. Itu salah.
Huruf dad ini di antara huruf yang diucap tidak berangin. Tak penyum-penyum kera tanya. Ma ni nu bal. Sekali lagi. Ma ni nu bal. Okey, baik. Dan insya-Allah kita padai sampai di sini. Kita ulang dulu secara umum. Huruf-huruf hijaiyah itu ada 29. Secara umum ada 5 tempat keluar huruf hijaiyah, dan hari ini kita sudah mengambil 3. Yang pertama tadi al-jauf, rongga terbuka atau rongga mulut. Di situ keluar 3 huruf, alif, ya mati, dan waw mati. Selanjutnya yang kedua apa? Rongga terbuka. Tenggorokan. Tenggorokan kita itu dibagi 3. Yang pertama pangkal tenggorokan keluar hurufnya hamzah. Yang kedua ha besar. Naik sedikit ke atas huruf ain dan ha kecil. Naik lagi ke atas ada huruf ghin dan kha. Berpindah ke makhraj yang ketiga yang disebut dengan lidah. Lidah paling belakang itu huruf qaf. Di depan sedikit huruf kaf. Di tengahnya ada huruf jim, shin, dan ya. Baru di sampingnya, di tepi lidah kita ini ada huruf dhad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, dan insyaallah kita bisa melanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Dan Pak, ini kita yang mau awet muda bisa melatih olahraga ini, namanya olahraga mulut, Pak. Ada huruf-huruf yang kadang belum pas, dengan kita melatih itu namanya riyadatul fakki, olahraga mulut. Maka kebanyakan orang-orang yang saya lihat, yang saya perhatikan, baik ketika di Mesir ataupun di Aceh, orang yang benar-benar dia aktif dengan Al-Quran, selalu berdekat dengan Al-Quran, tapi bacaannya yang benar, Pak. Itu wajah mereka itu masih biasanya segar-segar mesti. Karena apa? Selalu dia olahraga mulut, olahraga wajah. Mudah-mudahan yang mungkin ada yang terapi stroke ini juga bisa insyaallah pengucapan yang benar. Qaqiqu, huruf ada pupah huruf qaqiqu baq, itu ada olahraga di wajah kita. Dan itu mudah-mudahan jadi asbab. Dan yang terakhir di kesempatan ini saya mengajak kepada orang-orang tua saya, ya yang nana merokok, nyampe ni merokok ikan amin. Pek ni merokok ikan amin. Ini mohon maaf keterbatasan daripada pengetahuan kita, atau kita yang punya pengetahuan. Ulun tuan kadang-kadang ru imata lombak jalan. Lung kalen sidra urung cik dia intat nana bak sekula. Rukuk bak babah. Anak baru 3-4 tahun. Nyan asap rukuk tok-tok lam babah anak mi katanya. Kakeh nak merokok dalam sago. Bek nak merokok bak anak mi. Menan si urung cik ulun tuan yang nak merokok. Munyo nduk bak kedai kopi, nyan aber asap rokok mandum hidup bak bajai na. Nuwa rumah nak anak bayi, nak cucu na. Nyan lat di luar. Pakan anak ketanya batuk. Pakan anak ketanya sakit, karena asap rokok itu yang kita bawa pulang untuk anak-anak kita. Kan yang merokok, kakak yang merokok, hana pu, kakak yang merokok. Kakak doa mentang. Baiklah, jangan mengorbankan anak-anak cucu kita. Pulang taik motor, ketanya nak motor tak merokok, nak anak cucu tina. Kadang katanya bengah-bengah tinggal lun tuan jemur temanya gepugo subuh le kakek lun tuan gebar kedai kopi. Menasik katanya ngan tapi rokok ngan rokoknya, alanya tak pengap kuih dalam kana dengan jaro tamak rokoknya. Itu racun-racun yang ada di rokok itu tak pengap kana. Tak penggah katanya sayang tak ke cucu. Sayang tak katanya ke anak tu, tapi racun tapi ke anak dan cucu katanya. Kalaupun kita sudah terlanjur, mohon maaf urung cik lun tuan, baiklah korbankan anak-anak kita. Jangan kita korbankan. Kita tidak berbicara hukum di sini, tapi berbicara baik tidak baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.